Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut kelangkaan dan kenaikan harga kedelai impor beberapa waktu lalu bukan semata berkurangnya produksi komoditas kedelai dari negara lain, melainkan adanya permainan dari importir. Secara terang-terangan, Buas menyampaikan suburnya praktik kartel di tanah air tak lepas dari berkurangnya wewenang Bulog untuk melakukan penugasan impor sejumlah komoditas pangan termasuk kedelai. Buas menambahkan Bulog tidak bisa melakukan impor kedelai tanpa adanya penugasan dari pemerintah, namun saat terjadi kenaikan harga justru pihaknya yang disalahkan. Panjangnya rantai distribusi kedelai yang berlapis-lapis juga berpengaruh dikarenakan ongkos pengiriman kedelai menjadi mahal dan akhirnya dibebankan kepada masyarakat. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu cabang percontohan Bank BSI yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 57 Jakarta Selatan. Kira-kira meskipun sudah digabung, apakah ada suasana yang berbeda atau apakah ada layanan-layanan yang berbeda? Yuk kita cari tahu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak. Nah pemirsa, ketika kita memasuki pintu masuk, kita langsung diperhadapkan pada pengambilan nomor antrian yang dilakukan secara online. Lalu di sebelah kirinya langsung ada tempat untuk mendaftar tabungan baru yang juga dilakukan secara online. Ini juga langsung kita temui ruang tunggu yang mana juga langsung berhadapan dengan teller. Dan memang yang saya rasakan di sini adalah tidaklah jauh berbeda dari bank-bank pada umumnya. Alasannya karena ini lebih kepada keterpanggilan bahwa kita sebagai warga Indonesia, kebetulan ini umat Islam, warga Muslim, kita harus mulai untuk terbiasa dengan hal-hal yang bersifat syariah. Secara operasional itu tidak hanya saja untuk masalah digital ya, aplikasi itu ada sedikit beberapa kali uji coba diulang kembali, tapi itu hal yang wajar mungkin karena memang ini baru proses penggabungan gitu, mungkin masih dalam tahap penyempurnaan. Pemirsa, memang diharapkan PT BSI ini dapat menyasar kepada seluruh segmen, baik untuk UMKM dan juga korporasi. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Koirul Arifin, Freddy Budiman, iNews melaporkan. Jangan berpikir Bank Syariah Indonesia ini hanya untuk umat muslim saja. Yang non-muslim pun juga harus diterima dan disambut baik menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Selamat malam, selamat datang di program di Indonesia Economic Club. Selama 1 jam ke depan bersama saya, Aprevita. Kita akan membahas sebuah isu yang tengah menguat dan riuh di pemberitaan, wajah baru Bank Syariah di Indonesia. Saya tidak sendiri, ditemani oleh senior saya, partner saya, guru saya, Prof. Renat Kasali. Selamat malam, Vita. Selamat malam, Prof. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Oke, bicara masalah syariah, ini bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Bukan sesuatu yang baru. Tetapi apa yang baru saja di launching beberapa hari yang lalu. Ya, dan kita menggabungkan 3 buah bank besar kita dalam bidang syariahnya, dan 3-tiganya memiliki keunikan. Yang satu sudah go public, yang 2 belum misalnya. Ya, yang satu mempunyai kartu kredit yang unik, begitu ya. Yang lain tidak punya kartu kredit itu. Kemudian yang satu lagi adalah memiliki produk lain yang tidak dimiliki oleh yang lain, custodian. Ya. Jadi ketiga ini bisa saling melengkapi dan bisa menciptakan samudra yang sangat luas. Oke, Samudra luas. karena Prof tadi sudah menyebutkan ada
tiga Ya. perbankan yang dijadikan satu. Betul, ya. Kita akan lihat pembagiannya seperti apa sebenarnya. Nah, kami sudah siapkan imersif yang mungkin bisa melihat secara jelas pembagian dari bank-bank tersebut. Ya. Misalnya saja Bank Mandiri Syariah memegang saham terbesar dengan nilai mencapai 10,45 triliun rupiah. Sedangkan BNI Syariah memiliki saham 5,11 triliun rupiah dan juga terdapat BRI Syariah senilai 3,55 triliun rupiah. Juga terdapat saham publik senilai 1,79 miliar rupiah dan saham DPLK BRI sebesar 0,83 miliar rupiah. Sementara total aset yang dimiliki BSI ini mencapai 239,56 triliun. Besar sekali, ya. Sangat besar. Sekali, ya. Prof Renat melihat ini menjadi satu peluang atau potensi di tengah pandemik saat ini, di mana Ya. ini menjadi solusi terbaik buat masyarakat? Betul, ya. Jadi selama ini terjadi persaingan antara bank syariah dengan non syariah, bank umum kita sebutnya ya. Tetapi cost of fund dari bank syariah ini kan juga cukup tinggi. Kalau perbankan umum itu mempunyai dana murah dari masyarakat yang dikelola dengan cara mudah, jadi mereka bisa memberikan kredit dengan pinjaman yang murah dan sebagainya. Nah, bank-bank syariah ini kalau kecil-kecil ini menjadi berat, tapi kalau disatukan menjadi potensi yang besar, lebih efisien dan barangkali bisa memberikan layanan lebih baik, cost of fund-nya lebih rendah dan berarti bisa kompetitif. Ini salah satu optimisme di tengah pandemik saat ini ya, Prof. Apalagi pandemik seperti ini. Oke. Dan jangan lupa Vita, peningkatan atau potensi besar dari the Muslim middle class yang muncul begitu pesat belakangan ini. Dan positioning Indonesia termasuk yang terbesar. Salah satu yang Indonesia yang terbesar di dunia. Terbesar. Terbesar Ya. di dunia. Baik, untuk menjawabnya, kita langsung saja menyapa narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Yang sedang Silakan, Prof. diperbincangan ya. Yang menjadi perbincangan dalam beberapa minggu terakhir ini. Baik, sudah ada bersama kita Pak Heri Gunadi, Dirut Bank Syariah Indonesia. Ini Selamat luar malam. biasa sekali. Selamat malam Pak Heri. Ya. Malam, Pak. Dan tadi kita sudah bicara, ini bukan samudra, bukan lagi danau, tapi samudra yang luas. Dan kalau kita ketahui, dulu waktu Pak Mulyaman Hadad menjadi ketua OJK, pada saat hari terakhir dia, hari-hari terakhirnya dia mengatakan, Alhamdulillah kita keluar dari perangkap 5% katanya. Jadi 5,01% market share perbankan syariah Indonesia. Tapi penyebabnya saat itu adalah ketika Bank Aceh masuk menjadi bank syariah, konversi menjadi bank syariah. Iya. Setelah itu kemudian sekarang potensinya berapa persen market share kita sekarang? Sekarang mungkin sekitar di bawah 7%. Di bawah 7%, Iya, sudah iya. lumayan Mendekat besar ya. ke 7%. Dan naik terus, perkiraan Bapak. Iya, akan naik Ya. terus gitu. Nah, dengan adanya merger ini, Pak Heri, apa yang menjadi beban Bapak untuk ditingkatkan ke depan? Oke. Terima kasih Pak Renal, Mbak Vita ya. Terima kasih sudah mengundang kami ke sini. Kami melihat bahwa merger ini tujuannya adalah untuk meningkatkan core kompeten ya dari 3 unit ini gitu. Dengan merger tentunya punya muscle yang lebih kuat ya. Baik dari sisi jumlah cabang, sekarang jumlah cabangnya mungkin 1.200, permodalan juga sekitar 22,6 triliun, aset juga meningkat, pendanaan meningkat, dan tentunya juga dari sisi pembiayaan juga meningkat. Nah, tantangannya tentunya kita memang melihat bahwa selama ini tadi seperti Pak Renal sampaikan, pertumbuhan market share perbankan syariah ini sangat lambat gitu di Indonesia, sangat kecil ya. Ini akibat dari yang pertama tentunya dari sisi literasi ya. Dan literasi itu tentunya sangat terbatas ya, tidak dilakukan secara masif, sehingga banyak sekali masyarakat masih belum mengerti tentang jadi perbankan literasi syariah. termasuk nama-nama produk Ya. atau bagaimana perikatannya dan sebagainya. Betul, Ya. betul. Pak Heri, apa yang berbeda dengan bank syariah yang lalu gitu, dengan bank syariah yang saat ini gitu? Apakah akan lebih menjalin kedekatan dengan masyarakat begitu? Kemudian potensi di tengah pandemik, apakah itu menjadi satu tujuan utama buat BSI? Oke. Yang pertama yang menarik ya, selama pandemi tahun lalu, pertumbuhan perbankan syariah ini sangat signifikan gitu dibandingkan dengan industri perbankan di Indonesia. Dari sisi aset itu mengalami pertumbuhan lebih dari 15%.
pembiayaan lebih dari 9%. Sementara dari dana masyarakat itu mungkin sekitar 15% plus gitu. Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah ini tidak terdampak oleh pandemi COVID-19 ya. Nah, perbankan syariah ini sangat resilient, Mbak. Karena ada konsep prinsip bagi hasil itu sebetulnya risk-sharing antara perbankan dengan customernya gitu. Jadi sehingga di perbankan syariah kita tidak mengenal yang namanya negative spread gitu ya. Pada saat kondisi membaik, kita akan adjust gitu bagi hasilnya. Ya, kemudian pada saat kondisi jelek ya dia akan sangat fleksibel untuk melakukan adjustment gitu. Jadi ini yang membuat kita lihat bahwa perbankan syariah ini cukup memiliki daya tahan pada saat kondisi ekonomi sedang tidak terlalu bagus ya. Ya. Gitu. Oke. Jadi ya Prof. tadi Renat, ya. kalau melihat dari potensi tadi, kita juga ingin tahu sebenarnya apakah masyarakat menyerap informasi syariah ini dengan baik dan berbondong-bondong gitu betul, untuk berpindah Ya. ke bank syariah. Ya. Ada beberapa testimoni mungkin bisa kita saksikan bersama. Ya. Sambil menunggu. Pak Heri, ini kan waktu yang sangat singkat ya, begitu tidak sampai setahun? 11 bulan. 11 bulan. Luar dikebut biasa. luar biasa. Ya. Oke, sudah muncul. Prof, ada di sebelah sana. Ya, ini komentar-komentar masyarakat. Ya. Ada yang menerima, Assalamualaikum, saya nasabah BSM, mau register aplikasi BSI dari kemarin, nggak bisa, staf sibuk, sampai pulsa habis, apa bisa dibantu ya? Gitu. Ini menandakan greget sekali ya, Iya. pengen bergabung ya. Ya, oke. Tapi masih ada hambatan ya, baik. Kemudian ada lagi Prof dari Lukman, Sulistio, jika simak aplikasi Android di Play Store, apps BSI dikelola BSM, apakah nasabah BNI Syariah bisa login juga dan bertransaksi, ya. termasuk kemudahan transfer lintas bank. Kemudian Ini ada beberapa kayaknya lagi. generasi digital ini ya. Iya, generasi ya. digital, Ya. generasi yang memang nanti akan dituju oleh BSI. Tapi Ya. nanti kita pembahasannya Ya, nanti di baik, segmen berikutnya, ya. Prof. Kemudian ada juga dari Fatia Rumi. Jadi bersyukur ngiain tawaran kantor dibuatin rok BNI Syariah buat gaji, rekening. ya. Rekening BNI Syariah buat gaji, jadinya bisa jadi nasabah BSI. Ini salah Siapa satu tahu- strategi kelihatannya. Iya. Ya, baik ya. Siapa tahu banknya jadi gede beneran hasil merger ini. Dan masih ada beberapa komentar yang kalau melihat dari beberapa komentar ini semua merespon dengan positif. Congratulations Pak Heri. Terima kasih. Tapi tinggal menunggu nih Iya. seperti apa. Karena merger tidak mudah, dari infrastruktur, dari Betul. SDM, dari habit juga Iya. mungkin harus disamakan. Iya. Pak Heri. Dalam waktu singkat semua Iya. harus berkolaborasi Betul. dengan kultur yang berbeda-beda. Jadi mungkin untuk memberikan informasi yang lengkap gitu. Merger itu sebetulnya ada 2 step. Step pertama adalah kita yang namakan legal merger. Legal merger itu artinya secara entity, formally ya, 3 company ini menjadi satu. Dalam hal mendapat persetujuan dari regulator, kemudian anggaran dasarnya juga akan ada mengalami perubahan disetujui oleh Kemenhumkam gitu ya, dan formally merger gitu legally. Tapi yang berikutnya adalah kita harus melakukan operasional merger. Operasional merger itu menyatukan dari 3 bank ini dari sisi sistem, dari sisi operation, kemudian dari sisi rekening nasabah. Nah, di sini kita lakukan terutama yang dari sisi cabang, Pak. Di BSI ini yang menjadi survival untuk teknologinya memakai yang BSM punya ya. Jadi artinya begitu kita merger, legal merger, Terjadi migrasi. tapi kita beruntung ya karena BSM ini cabangnya lebih banyak ya. Dari 1.200 itu 700 cabang Bank Syariah Mandiri. Jadi secara otomatis pada saat legal merger mereka berubah menjadi BSI. Nah, yang sisa 500 itu adalah ex BNI Syariah dan ex BRI Syariah. Nah, ini yang kita convert ya ke dalam sistem yang kita namakan Temenos yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri. Pak Heri bisa ditahan dulu statementnya, nanti kita akan bahas lebih detail. Baik, Apalagi tadi yang komen sepertinya
anak-anak milenial. Anak-anak milenial yang paham teknologi. Yang paham teknologi. Dan ingin ada kecepatan, kemudahan, dan diakses semua dari rumah. Iya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kita break terlebih dahulu. Pemirsa, pastikan Anda di program di Indonesia Economic Club segera kembali.